Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Saputri Sakira dan teman saya Gania Mahira Pramono dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan tentang berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Berpikir komputasional terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu pemecahan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Kedua, ada abstraksi, yaitu menemukan representasi dari suatu permasalahan yang ingin diselesaikan. Ketiga, ada pengenaan pola, yaitu menyelesaikan masalah atau submasalah dengan cara yang sama. Yang terakhir, ada algoritma, yaitu langkah sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kasus optimasi. Optimasi adalah cara menyelesaikan masalah dengan memilih satu solusi terbaik di antara solusi-solusi yang tersedia. Terdapat dua tipe optimasi, yaitu maksimasi dan minimasi. Jenis-jenis algoritma optimasi. Yang pertama ada algoritma brute force. Sebuah pendekatan yang lempeng atau straightforward untuk memecahkan masalah yang didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi yang dilibatkan. Contoh kasusnya, diketahui awal mula uang adalah Rp100.000. Uang pecahan yang dimiliki adalah Rp75.000, Rp50.000, Rp20.000, dan Rp5.000. Ditanyakan, minimasinya adalah terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama, uang Rp100.000 sama dengan uang Rp5.000 ditambah uang Rp5.000 sebanyak 19 lembar, totalnya ada 20 lembar uang Rp5.000. Kemungkinan yang kedua, uang Rp100.000 sama dengan uang Rp5.000 sebanyak 6 lembar, ditambah uang Rp20.000 1 lembar, ditambah uang Rp50.000 sebanyak 1 lembar. Totalnya ada 8 lembar uang. Kemungkinan yang ketiga, uang Rp100.000 ditambah Rp75.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp5.000. Totalnya ada 3 lembar uang. Kemungkinan yang keempat, uang Rp100.000 sama dengan uang Rp50.000 sebanyak 2 lembar. Minimasi. Uang Rp100.000 sama dengan uang Rp50.000 ditambah uang Rp50.000. Totalnya ada 2 lembar uang, sehingga jumlah pecahan uang terkecil yang diperoleh Anita saat menukar uang yaitu 2 lembar pecahan uang. Yang kedua yaitu greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang menemukan solusi untuk masalah dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk contoh kasusnya masih sama seperti contoh kasus sebelumnya pada brute force. Namun, pada algoritma greedy ini lebih cepat dibandingkan algoritma brute force. Algoritma greedy ini terdapat 3 langkah. Langkah pertama, tentukan pecahan uang terbesar yang utama yaitu Rp75.000. Yang kedua, tentukan pecah uangan terbesar selanjutnya yaitu Rp20.000. Jika dijumlahkan, Rp75.000 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp95.000. Untuk menjadi bulat Rp100.000, maka selanjutnya dijumlahkan dengan Rp5.000 hingga hasilnya genap menjadi Rp100.000. Sehingga jumlah pecahan uang terkecil yang diperoleh oleh Anita saat menukar uang yaitu 3 lembar uang pecahan. Yang ketiga yaitu rekursif. Rekursif adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Sebagai contohnya, saat 2 cermin berada paralel antara satu dengan yang lain, gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk rekursif tak terbatas. Yang keempat yaitu divide and conquer. Algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang memecah masalah utama menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Kemudian, submasalah tersebut diselesaikan masing-masing dan hasilnya digabungkan untuk memecahkan masalah utama. Divide, conquer, and combine. Divide membagi masalah utama menjadi submasalah. Conquer membuat solusi untuk menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif. Combine menggabungkan subsolusi dari submasalah untuk memecahkan masalah utama. Selanjutnya yang terakhir yaitu kriptografi. Kriptografi adalah algoritma untuk menyembunyikan pesan tertentu. Kriptografi sendiri terdiri dari 2 tipe, yaitu simetris dan asimetris. Simetris menggunakan kunci yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi, sedangkan asimetris menggunakan kunci yang berbeda untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi. Berikutnya ada proses umum dalam melakukan kriptografi, mulai dari pesan plain text yang Anda kirim dienkripsi menggunakan algoritma dan key tertentu untuk menghasilkan ciphertext,
sehingga bentuknya berubah dan maknanya tidak dipahami. Kemudian, teman Anda akan menerima ciphertext tersebut dan melakukan deskripsi menggunakan key tertentu untuk mengembalikannya kembali menjadi plaintext awal. Nah, untuk definisi masing-masingnya dari proses umum kriptografi, yaitu mulai dari plaintext, merupakan pesan asli yang ingin disembunyikan. Enkripsi merupakan metode untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext. Key merupakan kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi yang terdiri atas public key dan private key. Ciphertext merupakan bentuk plaintext yang bentuknya sudah diubah dan tidak dapat dipahami maknanya. Sedangkan deskripsi merupakan metode untuk mengembalikannya ciphertext menjadi plaintext. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.